Produsen mobil listrik terbesar di dunia, Tesla, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Telah mengambil alih posisi pasar pemimpin pasar mobil tradisional meskipun masih menunggu untuk berusia 2 dekade. Dalam sebuah wawancara TV baru-baru ini, CEO eksentrik Tesla Musk mengisyaratkan rencana mereka mengakuisisi Mercedes-Benz yang berbasis di Jerman dalam waktu dekat. Tetapi apakah Tesla benar-benar mampu membeli Mercedes-Benz, sebuah perusahaan yang telah berhasil mempertahankan penghormatannya di antara penggemar mobil di seluruh dunia? Akankah kesepakatan itu bermanfaat bagi Tesla dalam bentuk apapun? Atau hanya spekulasi lain membuat putaran di antara Tesla ratis? Bergabung dengan kami hari ini dalam mencari tahu bagaimana merger Tesla dengan Mercedes akan mengambil pasar mobil dengan badai. Ada beberapa faktor yang telah membuka jalan bagi Tesla untuk mengakuisisi Mercedes-Benz. Faktor pertama adalah modal pasar yang sangat besar. Tesla telah menjadi juara global dalam hal kapitalisasi pasar di industri otomotif. Jika Anda tidak percaya, mari kita lihat peringkat global pembuat mobil terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar. Tesla adalah pemimpin grafik dengan kapitalisasi pasar lebih dari $1 triliun. Pembuat mobil revolusioner adalah perusahaan mobil pertama yang bergabung dengan klub elit triliun dolar, yang diduduki oleh global raksasa seperti Apple, Microsoft, Amazon, Saudi Aramco, dan kapitalisasi Google. Tesla mencapai $1 triliun pada tanggal 25 Oktober tahun 2020, setelah Hertz mengumumkan kesepakatannya untuk membeli 100.000 EVs dari Tesla, setelah pengumuman saham pembuat mobil meningkat 10%. Namun diskusi mengenai kapitalisasi pasar Tesla telah pergi banyak tercengang, karena jumlah mobil yang dijual, relatif terhadap mobil yang dijual, sedangkan Tesla hanya menjual sekitar 500.000 mobil pada tahun 2020, dan meningkatkan modal pasar hingga $1 triliun. Toyota terjual 19 kali lebih banyak mobil, dan masih hanya berhasil mendapatkan hanya 1/4 dari kapitalisasi pasar Tesla. Tidak ada perusahaan lain yang mendekati nilai pasar dari pabrikan EV dinamis ini. Karena hanya 3 perusahaan lain yang hampir tidak berhasil mencapai kapitalisasi pasar $100 miliar, menurut Clean Technica, Tesla berhasil melampaui penjualan pembuat mobil tradisional seperti Mercedes, Lexus, Audi, dan BMW di AS pada kuartal ketiga tahun 2021. Itu bukan prestasi kecil, karena Tesla adalah satu-satunya perusahaan mobil listrik yang telah mengalahkan merek mobil premium di AS sepenuhnya. Namun ini bukan satu-satunya tonggak yang mereka capai. Pada tahun 2021, Tesla mengungkapkan bahwa mereka menjual lebih dari 900.000 unit, yang merupakan peningkatan dari 87% dari tahun lalu. Menariknya, Daimler, yang merupakan merek induk dari Mercedes-Benz, hanya menempati posisi ke-7 di daftar sebelumnya. Dengan modal 89 miliar, bahkan tidak memiliki 10% pembagian pasar Tesla, ini adalah alasan kedua mengapa Tesla dapat mengakuisisi Daimler jika ingin tidak kurang dari sebuah keajaiban. Untuk melihat bagaimana startup muda seperti itu telah membayangi pemimpin pasar yang mapan, yang akan berusia 1 abad hanya dalam waktu sekitar 4 tahun. Ketika kita berbicara tentang pengurangan modal, Anda mungkin tertarik untuk mengetahui bahwa segala sesuatunya dapat berjalan secara berbeda, jika saja Daimler tidak membuat langkah khusus pada tahun 2014. Pada tahun 2009, Daimler telah mengakuisisi 9 saham dalam startup mobil Musk, yang sukses yang kemudian berjuang dengan menginvestasikan $50 juta. Investasi besar ini telah menjadikan Daimler salah satu perwakilan Dewan Tesla. Pembuat mobil Jerman dengan cepat melepas sebagian dari investasi besar ini, hanya menyisakan 4% saham Tesla dengan Mercedes-Benz pada tahun 2014. Secara mengejutkan, Mercedes membuat keputusan investasi yang sangat buruk dan melepaskan 4% saham mereka untuk $718 juta pada tahun 2014. Bayangkan jika Daimler mempertahankan saham Tesla mereka hari ini, nilai 9% saham akan mendekati $100 miliar, yang merupakan sekitar seluruh nilai Mercedes-Benz itu sendiri. Menggila untuk kendaraan listrik telah mengambil alih pasar, dan bahkan merek seperti Ford sedang mengejar, tidak akan berlebihan untuk menyatakan bahwa Tesla akan memimpin pasar mobil global bahkan dari segi penjualan pada akhir dekade ini.
Tetapi ini tidak mengubah rasa hormat yang dimiliki Musk untuk produsen mobil Jerman. CEO Tesla Elon Musk pernah mengungkapkan bahwa Daimler pernah memiliki potensi untuk memimpin mobilitas berkelanjutan dan pengembangan sel lithium-ion untuk kendaraan listrik 1 dekade lalu. Mereka mendirikan anak perusahaan bernama Deutz Akkumotive GmbH yang memproduksi dan memasarkan baterai untuk kendaraan hibrid dan listrik. Namun kita semua tahu bagaimana kelanjutannya, karena Tesla berada di salah satu posisi teratas ketika kita berbicara tentang baterai, sementara Mercedes-Tesla merger tidak akan menjadi pertama kalinya kedua pembuat mobil berkolaborasi. Pada tahun 2009, insinyur Mercedes dan ahli rantai pasokan membantu Tesla dalam mengembangkan model Tesla S, menjadikannya sedan mewah yang ditukar dengan paket baterai dan teknologi pengisian daya dari Tesla. Saat konferensi pers bersama dengan Mercedes-Benz diadakan pada bulan Mei tahun 2009, Musk telah menyatakan bahwa kolaborasi akan mempercepat membawa model Tesla S ke produksi, dan memastikan bahwa itu adalah kendaraan superlatif. Bahkan kemitraan jangka pendek ini membuahkan hasil, karena mengawasi pembauran dua budaya yang sangat beragam. Jerman tua fokus pada keselamatan dan kontrol jangka panjang, dan pembuat kendaraan muda inovasi dan pemikiran radikal. Sebelum disinvestasi pada tahun 2014, Tesla juga bertanggung jawab untuk menyediakan Daimler dengan powertrain listrik yang menggerakkan mobil listrik kelas A dan kelas B. Faktor berikutnya yang menyebabkan keyakinan ini adalah kemudahan yang Musk dapat memperoleh Mercedes-Benz. Di bawah aturan bursa saham saat ini, Tesla bahkan tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham. Jika perusahaan berusaha untuk meningkatkan saham yang beredar di bawah 20%. Untuk menyederhanakan dengan kepemilikan saham Tesla saat ini, perusahaan tersebut dapat mengakuisisi perusahaan senilai hampir 200 miliar dolar tanpa izin. Pengambilalihan Daimler oleh Tesla bukan hanya kemungkinan aneh, karena hal-hal telah berubah sangat cepat di pasar mobil. Produsen mobil tradisional Jerman tentu terancam oleh raksasa mobil lembah silikon yang tumbuh cepat dan ambisius ini. Kami tidak mengada-ada, bahkan nama yang dikenal dari industri Robert Lutz atau lebih dikenal sebagai Bob Lutz, telah mengungkapkan fakta menarik. Lutz telah memimpin ketiga perusahaan mobil berbasis Detroit terkemuka. Dia adalah wakil presiden eksekutif dan anggota Dewan Ford, presiden wakil ketua dan dewan anggota Chrysler dan wakil ketua umum motor. Serta baru-baru ini Musk menerima penghargaan First Person of the Year kedua berturut-turut. Dan ditemukan berbicara tentang penentang awal Tesla yang mendapat sekitar setelah perusahaan memperoleh saham besar dari raksasa mobil yang berhasil. Secara kebetulan, Lutz adalah salah satu penentang yang telah berubah seperti pada satu titik waktu yang dia ucapkan dalam sebuah wawancara. Tesla tidak memiliki keunggulan teknologi, tidak memiliki keunggulan perangkat lunak, tidak memiliki keunggulan baterai, tidak ada keuntungan apapun. Dia begitu langsung dalam pemecatannya dari Tesla sehingga dia menyatakan bahwa itu adalah perusahaan mobil yang menuju kuburan. Selebihnya adalah sejarah yang menarik. Semua ini adalah bahwa orang yang pernah disebut psikosis massal. Harga saham Tesla ditemukan menyatakan bahwa dampak Musk di industri otomotif telah luar biasa dan tidak kekurangan luar biasa. Ia juga menyatakan bahwa BMW dan Mercedes terancam oleh Tesla. Kita dapat dengan jelas mengidentifikasi beberapa alasan mengapa perusahaan mobil Jerman terkemuka mungkin takut. Mobil Tesla tidak hanya memimpin pasar AS, tetapi juga unggul dengan kinerja penjualan mereka di Eropa juga. Sebelumnya, mobil Tesla diimpor di Eropa dari Cina atau Amerika, menyisakan ruang untuk pembuat mobil Jerman. Tetapi dengan pengaturan pabrik produksi di negara asal mereka, akan membuat produksi kendaraan listrik Tesla yang jauh lebih efisien. Proyek Gigafactory 4 tidak hanya akan mengurangi biaya produksi dan waktu, tetapi juga akan menyebabkan masuknya bakat manufaktur dari pembuat kendaraan top Jerman ke Tesla, setelah semua yang tidak ingin mengambil keuntungan dari insentif menggoda terkait dengan prominence yang berkembang pesat dari Tesla. Musk sendiri mengisyaratkan kemungkinan pengambilalihan pabrikan Jerman di acara Axel Springer di Berlin. Kami pasti tidak akan meluncurkan pengambilalihan yang bermusuhan. Jika seseorang mengatakan itu akan menjadi ide yang baik untuk bergabung dengan Tesla, kami akan melakukannya memiliki percakapan ini, Musk telah menyatakan.
Sekarang kami memiliki alasan yang baik untuk percaya bahwa Musk mengisyaratkan Mercedes-Benz ketika berbicara tentang kemungkinan merger. Jelas bahwa BMW tidak akan diakuisisi karena kepemilikan keluarga. Meskipun alternatif yang baik, Volkswagen sudah dimulai mengambil upaya aktif untuk bersaing dengan Tesla. Mereka mengeluarkan pernyataan publik yang mengatakan, "Kami menetapkan diri kami strategis untuk menargetkan menjadi pemimpin pasar global dalam kendaraan listrik, dan kami berada di jalur yang benar." Volkswagen sudah memiliki berbagai kendaraan listrik, sehingga meninggalkan Mercedes-Benz sebagai satu-satunya proposisi yang layak di antara 3 pembuat mobil Jerman teratas. Kemitraan ini akan sangat menguntungkan bagi Tesla di banyak cara. Merger tidak hanya akan meningkatkan output Tesla hingga 4 kali, tetapi juga akan membangun kepercayaan dan reputasi pelanggan yang lebih besar untuk Tesla di pasar yang lebih baru di Asia dan Eropa karena citra Daimler sebagai pembuat mobil mewah berkualitas tinggi. Beritahu kami pendapat Anda tentang merger Mercedes-Tesla di bagian komentar di bawah.